warna-warni banget ya. Sekarang kita lagi ada di Desa Tegaluar, Sapan. Tepatnya di pabrik kerupuk Delasari. Salah satu produk andalannya adalah kerupuk bawang. Yuk kita ke poin cara pembuatan kerupuk bawangnya. Pertama, campurkan bahan penting seperti tepung tapioka, garam, micin, dan bawang yang sudah dihaluskan. Campuran tadi dimasukkan ke mesin uap aduk agar teksturnya mengental ketika terkena uap panas. Mesin uap aduk akan panas jika ada proses pembakaran kayu di mesin boiler. Adonan yang sudah mengental kemudian dicampur lagi dengan tepung tapioka agar teksturnya mudah dibentuk ketika dicetak. Selanjutnya, adonan diuleni dan diberi warna di mesin penggilingan. Lalu, adonan dimasukkan ke mesin cetak dan dipotong manual seperti ini. Kerupuk dikukus selama 5-8 menit tergantung jenis kerupuk. Kerupuk akan dipotong menjadi beberapa bagian menggunakan mesin ini. Kerupuk dijemur hingga kering. Namun, jika cuaca mendung atau hujan, maka kerupuk dikeringkan menggunakan mesin oven. Tahap terakhir adalah tahap pengemasan. Kerupuk dikemas dengan rapi sebelum didistribusikan ke pasar, toko, maupun pelanggan tetap. Sekarang kita lanjut tanya-tanya owner dari pabrik kerupuk Delasari yuk. Oke, halo selamat siang Ibu Yulia. Kami dari mahasiswa Binus University. Saya Balkis dan rekan saya Zahwa. Ingin izin untuk mewawancarai terkait bisnis Ibu pabrik kerupuk Delasari ini. Kami izin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sejak kapan pabrik kerupuk Delasari berdiri? Siapa pendirinya dan bagaimana sejarah singkat awal usahanya? Didirikan sejak tahun 2013. Nama pemiliknya Bapak Sunardi, berawal dari usaha rumahan sederhana. Awalnya produksi dilakukan dalam usaha skala kecil, kemudian dengan peralatan yang terbatas juga. Akhirnya lama-lama tumbuh menjadi pabrik produksi ya, sambil terus mempertahankan cita rasa dan kualitas. Apakah pernah ada masalah dalam proses operasional atau rantai pemasok seperti keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin atau penurunan penjualan? Kalau masalah sepertinya kayak kemarin itu kan ada kebanjiran, banjir 1 minggu jadi produksi pun nggak bisa misalnya gitu kan. Akhirnya keterlambatan di pengiriman kerupuk ke grosir. Jadi ada juga kelangkaan bahan baku, suka begitu. Inovasi apa yang pernah dilakukan dalam operasional, misalnya pada bahan baku, proses produksi, pengemasan, atau pemasaran? Inovasi yang dilakukan biasanya pengembangan rasa dan variasi produk. Sekarang itu selain rasa bawang, kita juga lagi memproduksi rasa jengkol. Nah, selain itu inovasi dilakukan melalui perluasan pemasaran juga. Ya, bagaimana kondisi usaha sebelum inovasi dilakukan? Sebelum inovasi dilakukan itu usaha berjalan dengan metode lebih sederhana. Kapasitas produksi dan jangkauan pasar masih terbatas. Terus kalau risiko bisnisnya yang muncul saat itu tuh ada apa? Kalau risikonya seperti harga bahan baku, persaingan pasar, perubahan permintaan konsumen, serta kendala produksi akibat cuaca. Setelah inovasi dilakukan, apa perubahan yang dirasakan dalam produksi, efisiensi, kualitas, atau penjualan? Setelah inovasi, perkembangan usaha sudah lebih optimal. Terus dalam proses produksi lebih efisien dan terorganisir sehingga kapasitas produksi meningkat. Waktu dan proses kerja lebih optimal, produk lebih konsisten dan kemasan lebih baik, permintaan produk meningkat. Apa dampak terbesar dari inovasi tersebut bagi perkembangan pabrik kerupuk Delasari? Dampak terbesarnya efisiensi produksi meningkat, kualitas produksinya lebih baik dan konsisten, kemudian daya saing usaha di pasar meningkat, bertambahnya jangkauan pemasaran dan peningkatan penjualan. Oke, Ibu Yulia, sebenarnya semuanya pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih sudah berkenan untuk menjawab wawancara ini. Kami berdua dari mahasiswa Binus University untuk ingin mengucapkan terima kasih juga. Ya.